Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih melanjutkan pendahuluan kedua yang belum sebutkan dalam 3 landasan pokok dalam beragama ini, yang belum buka dengan ucapan bahwa kita wajib sebagai seorang muslim dan muslimah mempelajari masalah ini dan mengamalkannya. Belum telah sebutkan yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita seorang rasul yang kalau kita taat maka kita akan masuk surga, kalau kita durhaka kepadanya kita akan masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Kemudian masalah yang ketiga, yang kedua, yang kemarin yang kita ambil di pertemuan yang lalu, bahwa Allah itu tidak ridho untuk diduakan dengan apapun, siapapun itu. Nah, di malam hari ini kita akan masuk perkara yang ketiga yang harus kita tahu, kemudian kita amalkan keharusannya. Yaitu perkara yang ketiga ini terikat dengan perkara yang pertama dan kedua. Siapa yang taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia taat kepada Allah, maka ada yang harus dia wujudkan sebagai bentuk bukti nyata ketaatannya kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau as-salisah, yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Kata beliau perkara yang ketiga, bahwasannya siapa yang sudah taat kepada Allah, sudah taat kepada Rasulullah, dan mengaku bahwasanya hanya Allah yang dia ibadahi, maka tidak boleh baginya untuk mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini keharusan dari 2 kalimat syahadat. Ketika kita sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya tidak ada berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka tidak boleh bagi kita untuk mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang itu kerabat dekat dari kita, walaupun orang itu adalah kerabat dekatnya kita. Kemudian beliau berdalil dengan ayat firman Allah dalam surat Al-Mujadalah 22. Apa dalilnya? Kalau kita memang beriman kepada Allah, taat kepada Rasul, tidak boleh mencintai musuhnya Allah dan Rasul. Kata beliau, dalilu qauluhu ta'ala
Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan pernah menjumpai orang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Kamu tidak akan pernah menjumpai. Artinya kalau orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tidak mungkin mencintai musuhnya Allah dan Rasul. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang itu adalah bapak mereka, abna'ahum, atau itu adalah anak mereka, atau itu adalah saudara mereka, atau ashiratahum, atau keluarga mereka. Ini kata Allah. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang yang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhin min. Dan Allah telah kuatkan mereka dengan ruh darinya. Ini di dunia. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, di akhirat. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itulah disebut dengan kelompoknya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Kita bilang, sesungguhnya kelompoknya Allah lah yang beruntung. Ini ayat yang belum bawa. Ini masalah cinta dan benci karena Allah. Kita sebagai orang yang beriman adalah tentunya mencintai orang-orang yang beriman juga. Dan membenci orang-orang yang tidak beriman. Karena Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u. Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka mencintai sebagian yang lain. Bahkan Nabi SAW katakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'd. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Sebagian mereka menguatkan sebagian yang lain. Itu mukmin dengan mukmin yang lain. Ketika seorang itu beriman, maka mereka akan saling mencintai, saling menolong, saling berta'awun. Di antara mereka ada kecintaan. Ini mereka lakukan sebagai wujud keimanan mereka. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam haditsnya, man ahabba lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah wa ata lillah faqad istakmala iman. Siapa yang saling cinta karena Allah, dia suka orang yang beriman karena dia beriman, dan dia benci karena Allah, dia tidak suka orang yang tidak beriman juga karena ketidak adanya keimanannya kepada Allah. Dan dia memberi karena Allah, menahan juga karena Allah. Orang seperti itulah yang sempurna keimanannya. Dan ini tentunya mereka lakukan karena ketaatan mereka kepada Allah. Pertama, mereka jalankan syariat mereka. Karena Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, jangan menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai yang kalian cintai. Kalian memberikan kecintaan kepada mereka. Kita harus mengambil contoh yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim bersama kaumnya. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti milahnya, agamanya Nabi Ibrahim. Bagaimana contoh sikap Nabi Ibrahim terhadap orang yang beriman? Allah sejarahkan di Quran. Kata Allah, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu." Kata Allah, sungguh telah ada untuk kalian uswah hasanah, suri teladan yang baik. Di Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Apa contoh mereka? Yang Allah katakan, yang kita harus menjadikan mereka uswah, suri teladan kita dalam kehidupan. Karena ini orang terbaik, bapaknya para nabi. Apa contohnya? Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya yang tidak beriman, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa saja yang kalian sembah selain Allah. Itu namanya berlepas diri dari orangnya dan yang dia sembah selain Allah. Iya, ini contoh, ini ucapan Nabi Ibrahim. Tidak akan beriman kita sampai seperti itu. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan kafir terhadap tagut, kafir terhadap semua sesembahan yang disembah selain Allah, apapun itu. Allah berfirman, "Faman billahi wa yakfur, faman bi-taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Siapa yang kafir terhadap tagut, tagut artinya semua yang diibadahi, semua yang ditaati selain Allah. Siapa yang kafir terhadap tagut dan beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dialah yang telah berpegang dengan tali Allah yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Inilah seperti contohnya Nabi Ibrahim. Dia katakan, kami berlepas diri dari kalian. Dan apa yang kalian sembah selain Allah. Berlepas diri dari orang yang melakukan kesyirikan dan yang dia sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir terhadap kalian. Ini contoh perkataan Nabi Ibrahim dan kaumnya. Wa qada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Telah nampak permusuhan antara kita dan antara kami dan kalian selama-lamanya. Sampai kapan? Kata mereka, hatta tu'minu billah. Wah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Jadi kapan dia beriman kepada Allah? Kita cintai dia. Kalau tidak, ya kita benci dia. Iya. Ini contoh
Bahkan Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Siapa ayahnya Nabi Ibrahim? Siapa yang tahu namanya? Apa? Azar. Nama ayahnya Nabi Ibrahim Azar. Ini Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi. Karena Nabi itu bukan warisan, tapi pilihan dari Allah. Cuma bapaknya pembuat patung yang disembah selain Allah. Nabi Ibrahim berjanji untuk memintakan ampun untuk ayahnya. Tapi tatkala jelas ayahnya itu adalah kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak menerima ajakan Nabi Ibrahim, maka dia berlepas diri darinya. Kata Allah dalam Al-Quran, "Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, tabarra'a minhu." Tatkala jelas bagi Nabi Ibrahim bahayanya itu adalah musuh Allah. Karena Nabi Ibrahim menghancurkan patung, dia membuat patung. Ketika jelas kalau ayahnya adalah musuh Allah, tabarra'a minhu, maka dia berlepas diri dari ayahnya. Iya. Ini yang Nabi Ibrahim ajarkan kepada kita. Dan kita memang Allah katakan sebagai umat Islam, kamu tidak akan pernah mendapatkan ada orang yang bilang beriman kepada Allah dan hari akhirat tapi malah mencintai musuh Allah. Tidak mungkin itu kamu dapatkan. Kalau kita melihat ada orang yang beriman tapi cinta agamanya musuh Allah, cinta sembahan yang disembah selain Allah, berarti dia tidak beriman. Bukan kita yang menyatakan, bukan kita, tapi Allah sendiri. Kamu tidak akan pernah dapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi mencintai musuh Allah. Tidak mungkin. Iya. Ini adalah keharusan dari bersyahadat. Kalau memang betul persaksian kita bahwa Allah itu adalah satu-satunya sembahan, maka seluruh sembahan selain Allah pasti kita benci. Itu pasti secara tabiat itu. Iya. Dan kalau memang kita mengakui bahwa utusan Allah adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita taati, dalil-dalilnya sudah kita sampaikan sebelumnya, pasti kita membenci yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang menyelisih Nabi, pasti dalam hati kita ada kebencian. Itu paling sedikit. Iya. Kalau kita mampu, pasti kita akan cegah dengan tangan. Kalau enggak, kita akan ngomong dengan lisan. Kalau enggak, paling sedikit kita akan membenci dengan hati. Kenapa dia tidak ikut Nabi? Kenapa dia melakukan apa yang Nabi tidak lakukan? Paling sedikit orang beriman pasti begitu. Karena kita keharusan dari kalimat syahadat. Iya, keharusan dari kalimat syahadat. Ini yang disebutkan. Tapi bukan berarti bersamaan dengan kebencian kita itu kita tidak boleh mencintainya. Bukan berarti kita memutus hubungan dengan musuh-musuh Allah, dengan orang-orang yang tidak beriman itu dalam perkara dan manfaat dunia. Bukan berarti seperti itu. Jangan salah paham. Sebagian orang kamu ini musuh Allah. Masa kamu belanja padanya? Masa kamu menghadiri undangannya? Masa kamu perkara agama jangan disatukan dengan perkara dunia. Agama tidak boleh kita mencintai agama selain agama Allah. Tidak boleh kita mencintai ajaran selain ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun
masalah dunia, kita tidak boleh putus. Kita benci kekafiran, kita benci kesyirikan, tapi wajib kita mengajak mereka kepada Allah. Wajib kita berdakwah. Iya, kita tidak suka orang yang berbuat syirik, tapi kita tetap mengajak mereka untuk bertauhid. Kita benci kekafiran, kesyirikan, tapi kalau mereka berbuat baik kepada kita, kita juga tetap membalas. Kalau perkara dunia, dia menghadiahkan sesuatu kepada kita, tidak apa-apa kita balas. Tidak dilarang di Quran. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru situ ilaih. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Jadi Allah tidak melarang. Ketika dia adalah hidupnya aman kita darinya, dia tidak mendolimi kita. Dia malah berbuat baik kepada kita sebagai tetangganya, sebagai sekampungnya. Maka Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik. Kita benci agamanya. Salah. Kalau dia syirik, dia menyembah kubur, menyembah orang soleh, menyembah batu, pohon, sungai. Dia memberikan sesajian di lautan. Kita benci itu. Tapi selama dia tidak memerangi kita, dia malah berbuat baik juga kepada kita, tidak dilarang kita membalas kebaikannya. Orang tua yang syirik atau orang tua yang kafir, kita benci kesyirikannya, kita benci kekafirannya, tapi kita sebagai anak tetap berbuat baik kepadanya secara dunia. Bukan karena suka agamanya, tapi dia ayah kita. Jangan sampai kita, bapakku pelaku syirik, enggak usah saya berbuat baik kepadanya, saya durhaka saja. Enggak boleh. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka la an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, kami telah berwasiat kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahn, kesusahan di atas kesusahan. Dia selalu membawa kita kemana-mana. Itu dilakukan selama dia mengandung kita. Kalau dia mengandung normal 9 bulan. 9 bulan. Kemudian waktu soluhu fi amain, kemudian dia menyusui 2 tahun. Anishkurli wali walidaik. Hendaklah seorang manusia itu bersyukur kepada kata Allah dan kepada kedua orang tua. Ilayal masir, ingat kamu akan dikembalikan kepada aku. Tapi bersama dengan itu, dia telah mengandung kita. Telah menyusui kita 2 tahun lamanya. Kita harus berbuat baik kepadanya. Tapi bersama dengan itu kata Allah, wa in jahadak. Nah, kalau dia memaksamu, antusyrika bi, untuk menduakan, untuk syirik, melakukan dosa, maksiat,
Orang tua begitu, mengajak kita berbuat dosa, mengajak kita untuk syirik, menduakan Allah. Yang tidak ada ilmunya dari Allah masalah itu. Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Kata Allah, "Fala tuti'." Jangan kamu mentaati kedua orang tua. Padahal kita diperintahkan untuk berbuat baik. Tapi kalau dia mengajak kepada dosa syirik, jangan mentaati. Wa sahibuhum fid dunya ma'rufah. Kita tetap temani keduanya di kehidupan dunia, terkait dengan masalah dunia, sesuai dengan kebaikan, sesuai dengan kebiasaan. Bagaimanakah seorang anak melayani orang tuanya di dalam kehidupan dunia, dalam perkara dunia, kita tetap temani. Bukan berarti karena tidak usah saya ikuti orang tua saya ngomong kalau dia perintahkan karena dia pelaku syirik. Nah, tetap kita temani di kehidupan dunia, berbuat baik kepadanya. Terus masalah agama, wattabi' sabila man anaba ilayya. Masalah agama, tidak ikut orang tua. Ikutlah kata Allah jalannya orang-orang yang bertobat kembali kepadaku. Jadi beda kan? Ada jalan perkara dunia, ada perkara apa? Agama. Masalah agama, kita ikut orang yang bertobat kepada masalah dunia, orang tua kita. Orang tua kita. Jadi, orang tua punya hak. Sebagai orang tua, walaupun dia kafir sekalipun. Akan tetapi kita tidak mencintainya dengan kecintaan terhadap agamanya. Tidak. Karena dia adalah orang tua saja. Orang tuanya kita. Sebabnya kita ada di dunia ini. Kita balas jasanya. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntun kepada kita. Bukan berarti dia adalah orang kafir, orang yang melakukan syirik. Kita tidak boleh berjual beli dengannya. Tidak. Kita tetap boleh berjual beli dengannya. Ada barang-barang halal untuk kita pakai. Iya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah, melakukan perdagangan jual beli dengan orang kafir. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk membeli makan. Berarti bukan berarti dia orang kafir langsung tidak boleh jangkau belajar di tokonya. Jangkau situ karena itu dia syirik. Dia selalu ke kuburan untuk berdoa kepada penghuni kubur. Dia sudah menyembelih di sungai. Itu urusan agama. Tapi urusan yang dia jual di tokonya itu urusan lain. Itu urusan dunia. Harus dibedakan. Harus dibedakan. Demikian pula walaupun dia adalah kafir sekalipun tidak menghalangi kita untuk menjawab undangannya, memakan makanannya yang mubah, yang halal. Iya, boleh. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh menzalimi mereka. Sebagian orang, kalau orang itu adalah pelaku syirik, kadang dia zalimi, dia putus airnya, dia simpan duri di jalanannya. Tidak boleh menzalimi mereka. Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan sampai kata Allah, kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian untuk tidak berbuat
Berlaku adillah. Karena berlaku adil itu adalah merupakan perkara yang lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi beda. Dia pelaku maksiat, dia pelaku syirik, dia bahkan kafir, tapi dia tetangga. Tidak boleh kita zalimi. Selama kita tidak diajak kepada kesyirikannya, kepada kekafirannya, kita tidak diajak. Iya, kita tetap. Kalau dia undang ya kita pergi. Selama undangan bukan di perayaan kekafiran, bukan di perayaan kesyirikan. Dan selama makanannya makanan yang halal. Mereka juga tahu kita ada yang memang yang nggak boleh kita makan. Kita pergi ke sana. Iya, kita menjawab undangannya. Nah, ini perkara-perkara yang tentunya harus kita pahami. Harus kita pahami dan harus kita bedakan. Ini yang belum sebutkan di perkara yang ketiga ini sebagai wujud ya benarnya syahadat kita, benarnya kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, Muhammad Rasulullah yang kita lafadzkan, maka keharusannya pasti kita akan membenci yang dibenci oleh Allah dan akan membenci yang dibenci oleh Rasulullah. Sebaliknya kita akan mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan kita akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perkara yang kedua. Kemudian setelah itu kita akan masuk di perkara pendahuluan yang ketiga yang belum bawakan, yaitu penjelasan agamanya Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita ikuti, dan setelah itu maka beliau akan masuk di perkara utama yang Allah perintahkan kepada kita dan perkara utama yang Allah larang kita darinya, dan setelah itu maka kita akan masuk di inti pembahasan, yaitu 3 perkara pokok yang wajib kita ilmui. Itu mengenal Allah, mengenal agama Allah, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan dulu supaya disatukan di pertemuan akan datang apa yang setelahnya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan. Waktu alhamdulillah sepertinya luas. Masih 13 menitan. Kira, silakan. Waalaikumsalam. Saya mengajar di Pancasila, Ustaz. Belum kita. Jadi dikasih beras. Dikasih beras. Kita mengajar di sini. Kalau memang kita haknya karena mengajar kita dikasih, tidak apa-apa, ya kan? Jadi memang ada gaji juga dengan berasnya, tidak apa-apa, karena kita kerja.
halal untuk diambil. Iya, enggak apa, biar istri atau istrinya orang lain. Iya. Pokoknya kalau karena kerja, halal. Karena kita kerja. Kita kan dikasih karena kita bekerja di sini. Halal. Ya. Sudah ada? Coba siapa tahu ada lagi sebentar, karena waktu masih ada. Silakan Pak Jidros. ini tidak masuk wilayah mana pendidikannya. Iya, masuk dalam makna yang tidak berlebihan. Makna maksudnya kita cinta kepada sesama karena Allah, tidak sampai menghambakan diri kepadanya. Itu. Kita mencintainya karena dia taat kepada Allah. Bukan berarti dia Tuhan kita. Kalau dalam tasawuf kadang nanti ada tasawuf berlebihan sedikit. Dia cintanya berlebihan sehingga dia sembah. Kadang seperti itu. Itu yang tidak boleh. Di sini yang dimaksud adalah kita cinta kepada Rasulullah, tapi tidak sampai dia sebagai Tuhan. Kita cinta karena beliau ada keputusan Allah, pembawa syariatnya Allah. Demikian pula kalau ada orang soleh, kita cinta dia karena kesolehannya, bukan karena zatnya, karena kesolehannya. Sehingga kalau zatnya mati, meninggal, ya habis. Kita cuma suka kesolehannya. Kita tidak sampai beribadah kepadanya. Sebagian orang sampai ke zatnya, Pak. Sehingga kalau meninggal, dia lanjut beribadah kepadanya. Berberkat di kuburannya dengan tanahnya. Itu namanya cinta zat. Nah, yang dicinta zatnya itu Pak hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Iya, ini masuk dalam yang kita tanyakan, tapi tidak berlebihan. Diukur oleh syariat. Makanya Nabi ingatkan, jangan sampai kita jatuh seperti orang-orang sebelum kita jatuh padanya. Orang cinta Nabi Isa sampai menyembah, itu salah. Makanya kata Nabi, la tatruni. Jangan kalian memujiku berlebihan. Karena atrafan Nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana orang Nasara berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Akhirnya dia sembah. Jadi tidak berlebihan. Kita pertengahan. Tidak gulu berlebihan, tidak juga menyepelekan. Tapi pertengahan. Seperti itu. Kedua, hubungan sosial dengan Muslim, ya, kafir. Dunia soal dan sebagainya tetap berbeda. Pertanyaan, kalau non muslim itu kan sesuatu debatan atau kebijakan dan kebacaannya masuk masjid. Hal jadi dilarang. Tidak dilarang. Karena yang najis bukan badannya. Yang najis adalah keyakinannya. Nabi mengikat orang musyrik di masjid. Jadi kalau dia masuk masjid, karena apalagi dia ada jabatannya, ada urusannya dengan kebutuhan kaum muslimin misalnya, tidak masalah. Karena badannya tidak najis. Badannya tidak najis. Yang najis apanya?
kekafirannya. Jadi bedakan masalah badan sama pemikiran. Tidak masalah, tidak perlu diusir. Kecuali tanah haram Makkah Madinah, Pak. Tidak bisa, karena memang ada dalil khusus. Ada dalil khusus. Tanah haram tidak boleh orang kafir. Makanya di sana sudah ada jalan ditulis. Ini jalan orang-orang kafir karena menuju di luar daripada lingkaran haram. Di situ. Tapi kalau di luar itu bebas, bisa. Seperti itu. Kaitan dengan ini ketiga. Kalau yang non-Muslim bisa bagaimana kalau semuanya seseorang yang kami anggap baik atau ahli di dalam ilmu agama, tapi bukan komunitas saya, akhirnya tidak tutup pintu. Ini berdosa yang buruk ini. Iya, tidak boleh, Pak. Salah. Tidak boleh. Tidak boleh selama dia Muslim. Selama dia Muslim, maka masjid itu rumah Allah. Tidak boleh kita halangi. Yang boleh menghalangi orang untuk masuk masjid itu hanya pemerintah. Yang bisa menghalangi orang untuk mengajar, misalnya ada orang, kita anggap, oh ini orang sesat ini. Tapi dia mau memberikan kalimat misalnya. Yang bisa melarangnya adalah pemerintah. Kalau itu adalah memang rumah Allah, kecuali masjid pribadi, urusan atau kita diserahkan oleh pemerintah kepengurusannya, nah, itu bisa. Yang bisa kita lakukan adalah hanya memberikan nasihat kepada yang lain. Bahasa baiknya yang seperti itu tidak dikasih masuk. Begitu saja. Iya, yang kafir saja tidak najis badan. Apalagi yang muslim. Pendek pengetahuan kami lalu ini cakap balik Ustaz selalu disebutkan mengalir di bawahnya surga di bawah. Apa ini ilustrasi kenikmatan duniawi untuk memandang tunai kenikmatan atau hanya wujud cuma tidak sama dengan dunia di dunia. Baik, tentunya betul ada sungai. Betul ada sungai mengalir seperti di ayat. Karena Allah yang menyebutkan, maka tentunya adalah benar. Tentunya adalah benar. Iya. Cuman apakah sama atau tidak? Maka tentunya tidak sama. Karena kenikmatan dunia di dalam surga itu disebutkan oleh Nabi kita SAW sebagai kesimpulannya. Itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Dia tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Kan kita pernah dengar dibaca mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kan kita pernah dengar, tapi tidak pernah wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah terbetik dalam hatinya seorang. Makanya Allah katakan di surat Muhammad, ya, perumpamaannya surga. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqin. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Itu yang pertama. Di dalamnya ada sungai dari air
tapi tidak pernah berubah rasa dan baunya. Kalau air di dunia ini Pak, berubah rasanya dengan lamanya tinggal, berubah baunya dengan lamanya tinggal. Berarti tidak sama Pak, air di surga sama air di dunia. Dia kata Allah, min ma'in ghairu asin. Ada air, sungai dari air tidak pernah berubah rasa dan baunya. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu. Ada sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Tidak pernah, tidak mungkin sama dengan dunia Pak. Kalau kita punya susu Pak, air susu, steril apapun, ada kadaluarsa. Ya kan Pak? Susu di surga, air sungai susu Pak. Kata Allah, lam yataghayyar ta'mu. Tidak pernah berubah rasanya. Tidak pernah berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Ini sungai berikutnya. Ada sungai dari khamr. Sungai dari khamr Pak. Kalau di dunia ini Pak ada sungai khamr, gimana kalau minum? Kalau saya kayak kasih sedikit, sudah kasih minum kata. Ikan begitu. Tapi di surga Pak, kata Allah, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai dari khamr, minuman yang memabukkan, tapi itu adalah lezat rasanya bagi orang yang minum. Bagi minum, jadi dia minum tidak pernah kasih muka. Begitu. Iya. Terus wa anharun min asalin musaffa. Ada juga sungai di dalam surga yang terbuat dari madu. Tapi musaffa, madu yang sudah disari. Kita tahu madu Pak? Madu itu kan kalau diperas, maka akan ada kotoran yang ikut. Tapi di sana madu yang musaffa, murni. Tidak ada lagi campuran apa-apa. Ini berarti nyata Pak, ada itu, tapi tidak sama. Ini di surah Muhammad Pak, ayat 15. Di surat Muhammad ayat 15. Iya, memang bukan hanya sekedar hayalan. Bukan hayalan. Surga itu nyata. Benar adanya. Sudah ada Pak sekarang. Surga itu. Dari mana kita tahu? Nah, ada dari surga diturunkan. Berarti dia sudah ada. Bukan hayalan. Bukan dongeng. Surga itu. Tapi nyata. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini disebutkan Pak di ayat ini. Allah Allah. Mungkin menyambung daripada hubungan dengan masalah sufi. Sufi kita ketemu bersama bahwa sufi itu berhubungan dengan masalah mungkin seperti yang berani masalah kewalian. Nah, di mana dalam hal ini apakah pengertian sufi itu maksudnya kategori bahasa Arab atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Sufi itu dari suf. Asalnya suf, baju beriang bulu, baju bulu Pak. Jadi setiap orang yang pakai baju bulu begitu dibilang dulu sufi. Tapi sekarang ini kalau dikatakan sufi itu menandakan dia orang yang bisa mengetahui sesuatu hal yang gaib. Oh, berarti itu dukun Pak, bukan sufi. Sufi itu orang yang dulu orang yang berpenampilan biasa, berpenampilan yang pakaiannya adalah tidak mewah. Ataupun kalau dibilang sekarang ada dibilang sufi tapi mengetahui perkara gaib, berarti dukun itu orang pintar, ya, dari paranormal yang menunjukkan dia sudah tidak normal. Dan yang kedua, hubungan dengan masalah sungai-sungai tadi.
karena ada pernah baca bahwa sungai itu kenikmatannya, sungai di surga itu taruhlah madu. Itu kenikmatannya 99 kali lipat yang ada di sana. Cuma satu kenikmatan yang diturunkan di dunia itu dan dibagi ke seluruh manusia. Nah, apakah betul hal ini Ustaz? Hadirnya hal saya jelaskan tadi, yaitu 99 kali lipat kenikmatannya di surga. Cuma satu yang turun di dunia ini itu yang dinikmati seluruh manusia. Nah, kemudian justru itu kalau kita ingin masuk surga, bukan tubuh kita yang kita mau masuk ke surga. Dia ditimbulkan di satu tempat. Kemudian dia bisa menangkap nikmat daripada 99 kali lipat. Karena saya katakan bahwa apabila tubuh kita ini bawa masuk ke surga, maka hancur tubuh kita ini kalau meminum air yang ada 99 kali lipat nikmatnya. Karena di dunia ini hanya mendapatkan satu. Nah, itu kalau kita minum air lipat. Baik, Pak. Betul juga, Pak. Berarti kalau kita ke surga 99. Nah, kalau kita minum itu madu, hancur ke kita. Nah, ini saja status saja kita. Kalau tak lewat ke sana, sebagai perintah. Baik, Masya. Baik, alhamdulillah. Jadi yang pertama, Pak, bukan nikmatnya itu tadi, bukan kenikmatan surga, Pak. Yang benar di hadis, tapi mereka bahasakan begitu. Hadisnya itu Pak, sebenarnya yang mereka bahasakan itu adalah Inna lillahi mi'atu rahmat. Allah itu memiliki 100 rahmat. Sebenarnya begitu sih, Pak. Jadi kata Allah turunkan satu nikmat, satu rahmat, bukan nikmat, Pak. Cuma orang-orang Asy'ari menerjemahkan rahmat dengan nikmat. Itu masalah. Akhirnya datanglah pemahaman itu yang keliru. Jadi sebenarnya bukan rahmat, Pak. Cuma bukan nikmat. Gara-gara mereka takwil, ini sumber bencananya ini, Pak. Akhirnya kita berpikiran begitu. Ya, jadi mereka berpemahaman. Ketika Nabi mengatakan Allah itu punya 100 rahmat, langsung mereka bilang Allah itu punya 100 nikmat. Jadi rahmat dia bilang nikmat. Oh, ini awal kesalahan. Tapi kita harusnya katakan seperti yang Nabi katakan. Allah memiliki 100 kasih sayang. 100 kasih sayang ini, satu rahmat Allah turunkan ke bumi. Dengannya kita semua ini saling menyayangi. Bukan madu, Pak. Kita. Iya, bukan nikmat. Jadi dengan rahmat kasih sayang inilah yang kita bagi-bagi antara manusia, hewan, buah dan tidak buah. Makanya hewan buah, kata Nabi, kenapa dia bisa angkat kakinya dari anaknya yang dia injak? Dia tidak makan dari anaknya. Ini karena ada rahmat Allah ini, Pak. Dia tidak makan anaknya. Dia tidak injak anaknya. Karena rahmat ini Allah yang diturunkan di bumi. Satu rahmat. Dan Allah simpan di sisinya 99 rahmat yang Allah akan berikan nanti. Jadi rahmat, Pak, bukan nikmat. Tidak, kalau kita minum madu tak lewat-lewat. Nasami, Pak. Karena kita berlebihan. Bukan karena nikmat Allah yang salah. Tapi kita yang salah. Iya kan? Disuruh halal kalau manis, kita kasih. Kan dari kita mental yang salah. Kan begitu, Pak. Kita yang terlewat-lewat berakhir. Akhirnya bahaya badan karena kita sendiri. Jadi pertama, Pak, rahmat bukan nikmat. Kalau mengatakan nikmat itu ta'wil, Pak. Hanya muncullah cerita itu, Pak. Ada nanti di surga badan kayak masuk surga, Pak. Tidak disimpan di tempat lain karena takut nanti hancur badan. Tidak. Nanti badan kayak masuk surga. Kita, badan kita dan ruh tak masuk surga.
badan dan roda masuk surga. Hendak ditahan di tempat lain. Hendak. Di sana itu Pak, khamrnya saja. Kan kita bilang tadi, kalau minum nanti hancur di madu. Hendak tadi khamr saja. Apa kata Allah tadi kalau kita minum? Apa Allah bilang tadi Pak? Kalau kita minum khamrnya Pak. Kalau khamr di dunia ini kalau kita minum, ya bukan lagi madu, muntah-muntah. Begitu. Tapi di sana apa kata Allah tadi? Ladzatan lisyaribin, lezat untuk yang meminumnya. Berarti salah itu pemahaman Pak. Keliru itu pemahaman. Disebabkan karena ada ta'wil. Masih ada? Dari tadi terus ini, kan sudah kita ketahui surah Rahman itu. Surah Rahman sampai 33 kali itu surah itu diulang-ulang itu. Di mata apa lagi yang kamu nistakan? Dan seterusnya. Nah, bagaimana itu terpahami yaitu di mata yang bagaimana itu dimaksud? Yang disebutkan setiap sebelum disebutkan itu ayat. Ya. Kan sebelum itu pasti ada sebelumnya kan Pak? Nikmat itu Pak yang disebutkan. Ya kan Pak? Coba kita baca dari awal. Baca gitu. Tidak hapus saja. Baru setelahnya fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kau dikasih bidadari, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Apalagi Pak? Iya? Hormat. Nah, kita minum tak berbahaya. Nikmat mana lagi yang didustakan? Begitu nikmat. Makanya diulang 33 kali karena 33 kali disebutkan nikmat. Kita paham ya Pak? Atau masih sesuatu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ada. Ini masing-masing punya korban sudah ini ya. Mungkin ada yang belum makan apa. Alhamdulillah. Berarti kita berperasaan juga Pak Di. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu kalau begitu. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.